Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, kami akan membahas mengenai perencanaan tata letak fasilitas dengan dosen pengampu Ibu Mulyani SPDMM. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aninda Putri Pramita Siregar, Diah Nur Hasana, Melia Deborah, Oki Pladiar Sukmadewi, dan Riantri Ramdhani. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian tata letak fasilitas, yang kedua tujuan perencanaan fasilitas, yang ketiga kaidah dalam merencanakan tata letak, dan yang keempat jenis tata letak atau layout. Poin yang pertama, pengertian tata letak fasilitas, yaitu proses menganalisis, membentuk konsep, merancang dan mewujudkan suatu sistem bagi pembuatan barang dan jasa. Satu susunan fasilitas tersebut meliputi perlengkapan, tanah, bangunan, dan sarana lain untuk mengoptimumkan hubungan antara pelaksana aliran barang. Poin yang kedua, tujuan perancangan fasilitas. Yang pertama, pemaksimalan pemakaian mesin, tenaga kerja, dan atau fasilitas produksi lainnya. Yang kedua, menaikkan output produksi. 3. Mengurangi waktu tunggu atau delay. 4. Mengurangi jarak perpindahan barang. Dan yang kelima, penghematan penggunaan areal untuk produksi, gudang, dan servis. Kaidah dalam merencanakan tata letak. Yang pertama, yaitu tempatkan pusat-pusat berdekatan, kurangi kebiasaan menempatkan barang sementara. Yang kedua, buat tanda pada lantai untuk menandai letak material dan tahapan kerja. Yang ketiga, upayakan pengurangan dalam jumlah dan ukuran penyimpanan sementara. Yang keempat, otomatiskan pengaturan material handling. Dan yang kelima, yaitu pemakaian mesin kecil yang banyak, jauh lebih baik dari mesin besar yang sedikit. Kemudian yang terakhir, yaitu bila mungkin tempatkan robot-robot khususnya untuk pekerjaan yang berulang-ulang. Jenis tata letak atau layout yang pertama, yaitu tata letak proses. Penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau yang mempunyai fungsi sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Seperti contohnya, yaitu pergudangan, rumah sakit, universitas, dan perkantoran. Keuntungan menggunakan tata letak proses yang pertama yaitu penggunaan mesin lebih efektif, fleksibilitas tenaga kerja dan fasilitas produksi besar, dan sanggup berbagai macam jenis dan model produk. Kemudian, tata letak proses juga mempunyai kerugian, yaitu work-in process inventory cukup besar, keterampilan tenaga kerja harus tinggi karena variasi aktivitas produksi juga tinggi. Selanjutnya, tata letak proses. Tata letak di mana stasiun kerja dikelompokkan menjadi satu kelompok sesuai dengan tipe yang dilaksanakan. Yang kedua, tata letak produk. Dalam produk layout, mesin-mesin atau alat bantu disusun menurut urutan proses dari suatu produk. Produk-produk bergerak secara terus-menerus dalam suatu garis perakitan. Produk layout akan digunakan bila volume produksi cukup tinggi dan variasi produk tidak banyak dan sangat sesuai untuk produksi yang kontinu. Keuntungannya, layout sesuai dengan urutan proses sehingga umumnya proses berbentuk garis. Yang kedua, aktivitas selama proses produksi sedikit. Kerugiannya, kerusakan pada suatu mesin akan mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang kedua, membutuhkan investasi yang tinggi. Tata letak produk. Pusat kerja dan mesin atau peralatan disusun menjadi suatu lini sesuai dengan urutan operasi atau proses tertentu untuk menghasilkan suatu jenis produk tertentu yang bersifat rutin dan berulang.
3. Tata letak posisi tetap. Produk tetap berada di tempat yang telah ditentukan, namun peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk tersebut. Misalnya, pembuatan kapal laut, pesawat terbang, lokomotif, atau proyek-proyek konstruksi produk besar atau bulky. Dan berlaku juga untuk industri perakitan komputer atau arloji yang perakitan atau pengujiannya di tempat yang sama. Keuntungannya, layout sesuai dengan urutan proses sehingga umumnya proses berbentuk garis. Yang kedua, aktivitas selama proses produksi sedikit. Kerugiannya, kerusakan pada suatu mesin akan mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang kedua, membutuhkan investasi yang tinggi. Tata letak posisi tetap. Tata letak di mana mesin-mesin dikelompokkan dalam satu kelompok yang tidak selalu digunakan dalam urutan yang sama. Digunakan pada proyek-proyek di mana produk tidak dapat dipindah-pindahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.